Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami aqidah wa ja'alal qur'ani imamah wa ja'ala Indonesia bidawlati Pancasila falsafah wa bihi Undang-Undang Dasar 45 As-Sasiyah amma ba'da. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, teman-temanku sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu, identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian kesimpulan isi dari buku yang ditulis oleh Tutut Husniah, seorang pakar sosial psikologi, tentang pengaruh identitas etnis dan golongan. Dalam hal ini kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai pelanggaran terhadap tempat ibadah beragama. Masih ingatkah kita hadirin? Sebagai contoh kelam peristiwa pembakaran dan pengeboman masjid di berbagai kota di Indonesia, pembubaran jemaah gereja yang saat sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid yang sedang sholat berjamaah, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman tapi nyatanya memecah persatuan? Sungguh ironis. Maka atas dasar inilah kami bertiga tergugah untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar
menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan, Hubul waton minal iman, wa la takum minal iman, in hadu ada waton. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Profesor Dr. Roy Shihab menjelaskan bahwa kata wasaton pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya. Sesuatu yang baik itu berada di antara kedua ujung ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanya dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin bisa terjadi. Namun sayang beribu sayang, tinta emas ini berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat modern di kawasan ASEAN ini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. Timbul pertanyaan, mengapa Islam penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan atau dalam istilah agama disebut dengan ghulun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum ghuluwa fiddin fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghuluwa fiddin. Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap ghulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hadirin, oleh karena itu moderasi beragama harus kita lakukan upaya untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya yang sering disebutkan Islam yang ekstrem dan radikal menjadi Islam yang damai dan nyaman, sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila
Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Safatut Tafasir jilid 1 halaman 410, beliau menjelaskan, Allah telah memerintahkan kita untuk jangan menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan itu kita akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah tanpa dasar pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Roy Shihab, ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Sejarah Indonesia telah membuktikan Islam bukanlah agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran yang harmonis dan humanis. Jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi teroris dan radikalisme, penyerangan tempat umat beribadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk berbeda agama dalam moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena berbeda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Kini saatnya kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Dari syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai untuk sampai pada negeri yang rahmatan lil alamin. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.